to have Indonesia to fight to qualify to World Cup in the third round. Welcome to Indonesia. Medan Pang. The focus of the federations Wah, at ini the same times, our biggest Ketua assets is the league. Federasi But Thailand. I think the most important assets for the federation is the national teams. The governments, the associations, FIFA, creating a transformation program of Indonesian football. I create a roadmap and strategies dia that we pun mau giving melihat to ya. FIFA and our governments. President Jani and President Joko Widodo agree. I have to express my sincerity to you that I myself was so impressed about your work. Anyway, friends in the same region, I mean in the Southeast Asia, I have to say that I myself, I'm so proud, to have Indonesia to fight to qualify to World Cup in the third round. I think you are the fourth country in Asia that FIFA opened the office. A bit jealousy of this. I'm so happy, to come to see you, and I think that we can have something to share or to sign some MOU between Thailand and Indonesia in many angles. Wah, lihat tuh guys, Medan Pang ya, ketua federasi, ketua umum federasi sepak bola di Thailand yang merupakan musuh tradisi timnas Indonesia ya, datang ke Indonesia bertemu dengan Pak Erick Thohir. Dan di sini saya melihat ya, Pak Erick Thohir dia tidak kedekut ilmu, dia berkongsi bagaimana dia mencorakkan federasi, bagaimana dia membawa federasi sepak bola di Indonesia, sehingga dia katakan ada kerjasama dengan FIFA begitu, sehingga Medan Pang ingin bekerja sama dengan Indonesia guys. Nah jadi kalau di Asia Tenggara nih, mana Thailand, mana Indonesia merupakan tim yang selalu menjadi tumpuan publik ya. Dan hari ini bila melihat kejayaan timnas Indonesia lulus ke putaran yang ketiga, di sini bukan sejak Malaysia, Thailand ya, negara-negara asing juga turut memerhati bagaimana perjalanan pasukan timnas Indonesia. Dan bila melihat di sini, Medan Pang ingin bekerja sama dengan timnas Indonesia karena mungkin dia melihat di sini perkembangan yang lebih baik ya untuk timnas Indonesia. Dan kalau di ASEAN ini dia sendiri mengakui bahwa Indonesia lebih baik lagi ya, adalah juga tim yang terpilih dan sangat beruntung karena FIFA membuat ataupun mendirikan kantor di Indonesia guys. Bukan semua tempat FIFA ingin menjadikan tempat itu sebagai kantornya, tetapi Indonesia dia ada kantor FIFA ya. Jadi kalau presiden FIFA mau datang ke Indonesia, bila-bila pun sudah ada tempat yang telah disediakan. Jadi melihat situasi ini, Pak Erick Thohir dari segi cara dia membawa timnas Indonesia sehingga hari ini merupakan satu kejayaan bagi Indonesia ya, mengangkat sepak bola. Dan orang yang dijadikan sebagai ketua umum itu sangat tepat, yaitu Pak Erick Thohir yang mempunyai pengalaman luas, yang mempunyai pengetahuan tentang dunia sepak bola ini, bukan sekadar di negaranya tetapi di dunia luar sana ya, negara-negara yang lain. Sebab yang saya tahu dia ini merupakan mantan bos Inter Milan suatu ketika dulu, dan saat ini saya dipahamkan dia masih mempunyai klub di Eropa. Jadi lihat, inilah satu situasi sekarang Indonesia menjadi tumpuan. Dan Medan Pang senang bertemu ya dengan Pak Erick Thohir. Dan lihat bagaimana Pak Erick Thohir dia tidak buat selindung-selindung, langsung dia sharing ya apa yang dia lakukan. Jadi sekiranya mau menjadi tim yang lebih baik ya, dari satu sudut pandangnya, perlu dari segi federasi ataupun pengurusan federasi itu perlu kena pada orang yang sangat tepat. Like in Asia Cup, pasukan Indonesia bukan saja ini ex pelatih Malaysia ya, tetapi mereka menunjukkan satu tahap permainan yang cukup baik. Ini menunjukkan mereka mempunyai daya saing dan mereka mempunyai kepercayaan di mana pasukan Indonesia bukan hanya pasukan yang bergelar kuat di Asia Tenggara, tetapi ini membuktikan mereka boleh menyayangi pasukan besar di Asia. Jadi itu satu
kejayaan yang cukup tinggi, termasuk pasukan bawah 23 di mana kemungkinan besar akan layak ke Olimpik. Tetapi jika tidak layak sekalipun, saya rasa pasukan Indonesia berada dalam landasan yang betul, di mana ramai pemain-pemain berbakat telah bermain di peringkat yang cukup tinggi. Jadi daripada pengalaman yang ada, sudah pasti akan membantu pasukan senior Indonesia untuk bertambah maju. Ya, ini adalah pandangan dari seorang mantan pelatih ya Malaysia, yaitu Ong Kim Swee, dan dia melihat bagaimana perkembangan timnas Indonesia bukan sekadar label Asia Tenggara, tetapi sekarang ini lihat penampilan timnas Indonesia menghadapi tim-tim yang gergas ini ya, seperti Arab Saudi, Australia, mereka tampil cukup baik. Jadi saat ini Indonesia satu-satunya yang di ASEAN ini yang telah melaju pada putaran yang ketiga untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Melihat tentang penampilan timnas Indonesia ini memang tidak dapat dinafikan ya, bagaimana kekuatan timnas Indonesia ini dengan pemain-pemain yang mempunyai high class seperti Jay Ejas, dan akan gabung lagi seperti Eliano, dan juga ada satu orang nih akan gabung dengan timnas Indonesia. Jadi dari segi kekuatan untuk timnas Indonesia mungkin akan ada kejutan yang akan berlaku ya ketika menentang timnas China dan juga Bahrain nanti. Jadi melihat dengan apa yang telah dilakukan oleh timnas Indonesia ataupun Federasi Sepak Bola di Indonesia, ini satu perkara ke arah yang lebih baik ya. Ini timnas Indonesia nih guys, suatu ketika dulu dia mempunyai satu sisi yang gelap juga, tetapi lihat apabila mereka bangkit, hari ini Indonesia telah menunjukkan satu prestasi yang cukup luar biasa ya, dengan pemain-pemain yang sangat berkualitas, dan apa yang mereka tampilkan pasti tidak akan mengecewakan. Hari ini bila Indonesia bermain, pasti satu stadion dipenuhi ya, bukan sekadar orang ataupun pendukung timnas Indonesia, malah pendukung-pendukung dari negara lain juga turut datang ingin melihat penampilan timnas Indonesia. Jadi sekarang ini Indonesia sangat didukung, dan juga kita semua satu ASEAN memberi dukungan yang penuh terhadap perjuangan timnas Indonesia selaku satu-satunya wakil tunggal dari ASEAN ini. Jadi Indonesia diharapkan dapat melakukan yang terbaik. Semoga dengan apa yang telah dikecapi oleh timnas Indonesia ini bisa menjadi satu semangat kepada tim-tim yang ada di sekitar ASEAN ini, dan juga menjadi motivasi untuk tim-tim yang ada di Asia Tenggara ini supaya sama-sama dapat bangkit seperti mana Indonesia bangkit. Jadi guys, bagaimana pandangan kalian tentang perjuangan timnas Indonesia untuk laga yang akan mereka tempuhi untuk bulan Oktober ini? Ada 2 perlawanan, dan juga November nanti ada 2 perlawanan. Bagaimana prediksi teman-teman? Adakah pasukan timnas Indonesia bisa meraih poin dengan keadaan dan juga kekuatan timnas Indonesia yang ada sekarang ini? Miss Hilgers, jangan lupa bakal akan tampil, Eliano, dan benteng terakhir sudah pasti Martin Pais tetap akan menjaga tiang gol daripada dibolosi oleh tim-tim lawan yang bakal akan mereka tempuhi untuk perjuangan menuju kepada Piala Dunia yang akan bakal Indonesia tempuhi di masa akan datang. Jadi guys, itu saja, kita doakan agar timnas Indonesia dapat melakukan satu kejutan dan juga dapat kemenangan untuk perjuangan mereka dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 sehingga sampai ke final. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.